Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadel Arahman dengan NIM 2411522017. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas besar SDA, Struktur Data dan Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program toko mebel yang saya buat. Kita mulai dengan skenario-nya terlebih dahulu. Program mebel ini merupakan aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah pemilik toko mebel dalam memproduksi penginputan modal, stok bahan baku, hingga perhitungan rugi dan laba. Program ini menyediakan layanan penginputan modal, restock, pembuatan mebel, pengambilan pesanan, pencarian pesanan, pembayaran, struk transaksi, riwayat transaksi, dan perhitungan rugi dan laba. Kita langsung saja masuk ke alur kerja program kita. Yang dapat dilakukan pertama kali ialah penginputan modal. Untuk modal yang diinputkan, kita menggunakan struk atau struktur data model noda. Eh, Struk modal noda ini adalah cetak biru untuk setiap noda dalam link list pengelolaan modal kita. Di sini kita menggunakan integer nilai. Anggota ini menyimpan nilai modal yang sebenarnya. Ini adalah tipe data integer. Modal node next ini adalah pointer kita. Ini menuju ke modal node berikutnya dalam daftar, membentuk rantai dalam link list kita. Selanjutnya ada eh, head pointer. Modal node head kita memiliki pointer khusus bernama head. Pointer ini selalu menunjuk ke node pertama dalam link list kita. Selanjutnya yang terakhir ada head null. Awalnya ketika belum ada data modal, pointer head kita diatur ke nol yang menunjukkan daftar yang kosong. Ini sangat penting untuk inisialisasi. Dan ini adalah codingan untuk struk modal nodenya pada proses penginputan modal atau pengelolaan modal. Dan ini GUI-nya dari aplikasi yang saya buat. Selanjutnya ada pembelian bahan baku. Nah, di sini saya menggunakan struk material node. Pengimplementasiannya kita memiliki material node yang dirancang untuk mengelola informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam sistem kita. Struk material node ini mendefinisikan struktur setiap catatan material. Kita menggunakan ANSI string nama yang dimana ini dapat menyimpan nama material, lalu integer jumlah untuk menyimpan kuantitas atau jumlah material yang akan dibeli. Lalu integer harga per unit. Ini menyimpan harga per unit dari material. Terus selanjutnya ada material node next. Mirip dengan select sebelumnya. Ini adalah pointer yang menautkan kita ke material node berikutnya dalam daftar kita. Kemudian ada konstruktor yang kita gunakan, yaitu material node ANSI string n integer j, integer HPU, nama n, jumlah j, harga per unit HPU, integer next 0. Ini adalah konstruktor. Saat kita membuat material node baru, kita dapat memberikan nama, jumlah, dan harga per unit. Dan secara otomatis menginisialisasi nilai-nilai ini. Pentingnya next atau 0 berarti node yang dibuat awalnya tidak merujuk ke node berikutnya. Lalu ada head pointer. Material node head bahan. Pointer head untuk material kita bernama head bahan. Head bahan 0 ini digunakan untuk menunjukkan daftar material yang kosong ketika daftar materialnya belum di-input. Ini adalah codingan dari struk material node yang kita gunakan saat membuat proses pembelian material atau bahan baku. Dan ini adalah GUI dari aplikasi saya. Lalu berikutnya kita dapat memproduksi mebel. Untuk struk atau struktur data yang digunakan dalam proses pengenalan inventaris produk atau saat produksi, uh, kita mengimplementasikan link list pada produk atau produk node. Ini digunakan untuk mengelola inventaris produk kita. Struk produk node adalah struktur untuk setiap entry produk.
ancestry name untuk menyimpan nama produk, integer quantity untuk menyimpan jumlah produk dalam stok, lalu ada product node next. Pointer ini menautkan kita ke node produk berikutnya. Lalu kita menggunakan konstruktor juga di sini, yaitu product node ancestry name, integer quantity, name quantity, next null. Ada konstruktor ini konstruktor ini memungkinkan kita untuk membuat node produk baru dengan menyediakan nama dan jumlahnya. Pointer next ini diatur ke null secara default. Eh, di mana null di sini digunakan saat kita belum memasukkan jumlahnya. Lalu ada head pointer yang digunakan yaitu product node gudang head. Pointer head ini kita gunakan di proses ini. Lalu ada gudang head null, ini dimulai sebagai null ketika tidak ada produk dalam inventaris tadi. Lalu kode yang kita gunakan di stuk atau struktur data ini. Lalu ini adalah GUI dari proses produksinya. Selanjutnya toko dapat kita buka karena mebel sudah diproduksi dan sudah masuk ke dalam gudang. Lalu selanjutnya kita lanjut ke proses pemesanan. Pengimplementasian link list pada pesanan. Pada pesanan ini kita menggunakan struk pesanan node. Struktur ini sangat penting untuk melacak pesanan pelanggan. Struktur pesanan node ini mendefinisikan detail pesanan pelanggan tunggal. Lalu kita menggunakan ACString customer name untuk menyimpan nama pelanggan yang melakukan pemesanan. Lalu ada integer kursi ordered, lalu ada integer meja ordered, lalu ada lemari ordered, dan anggota-anggota integer ini menyimpan jumlah item tertentu, yaitu kursi, meja, dan lemari yang dipesan. Integer total harga pesanan kita gunakan untuk total harga dari pesanannya. Lalu ada pesanan node next. Pointer ini ke pesan berikutnya dalam link list. Lalu kita menggunakan konstruktor pesanan node itu ada ancestry name, integer kursi, integer meja, integer lemari, dan integer total. Lalu ada customer name, kita menggunakan name. Lalu ada kursi order, kursi, untuk meja order meja, lemari order lemari. Lalu ada total harga pesanan total dan next null. Konstruktor ini memungkinkan kita untuk membuat node pesanan baru dengan menentukan nama pelanggan, jumlah item, dan total harga. Head pointer atau pesanan node atau head pesanan. Pointer head ini kita gunakan untuk pesanan untuk pemesanan ini. Lalu ada head pesanan 0 untuk diinisialisasikan ke 0 untuk total pesanan yang kosong atau belum dimasukkan. Lalu kita menggunakan kode ini untuk struktur data dari proses pemesanannya. Dan ini adalah GUI dari pemesanan. Dan nanti setelah pemesanan dilakukan dan tombol pesan ditekan, lalu detail pesanan akan muncul ke sini. Selanjutnya setelah dipesan, proses selanjutnya adalah pembayaran dan pengambilan pesanan. Untuk pengimplementasian link list pada transaksi, kita menggunakan transaksi node. Di sini kita memiliki transaksi node yang sangat penting untuk mencatat semua transaksi. Struk ini mendefinisikan catatan-catatan transaksi tunggal. Ancestry customer name, nama pelanggan yang terlibat dalam transaksi. Lalu ada integer kursi ordered, integer meja ordered, integer lemari ordered. Integer-integer ini mewakili jumlah item yang dipesan dalam transaksi khusus ini. Lalu ada integer total harga pesanan, yaitu total harga dari transaksi ini. Integer nominal nominal bayar, jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Lalu integer kembalian atau kembalian yang diberikan kepada pelanggan. T-date, time, tanggal waktu, ini adalah tipe data T-date time untuk menyimpan tanggal dan waktu yang tepat ketika transaksi terjadi. Ini sangat penting untuk pencatatan nanti. Transaksi node next, pointer ke transaksi berikutnya dalam daftar kita. Lalu untuk struk kode dari struk yang kita implementasikan ke proses pembayaran atau transaksi ini, kita menggunakan kode-kode ini.
Dan ini adalah GUI-nya di program saya. Selanjutnya ada perhitungan rugi dan laba. Di akhir hari nanti rugi dan laba dari penjualan kita di hari itu akan dihitung, dan untuk perhitungannya kita menggunakan stroke. Uh, yang pertama kita bahas adalah perhitungan pengeluaran. Dari perhitungan pengeluaran ini kita menggunakan pengeluaran noda. Struk pengeluaran noda merupakan struk yang mendefinisikan catatan pengeluaran tunggal. Long-long jumlah ini menyimpan jumlah pengeluaran yang menggunakan long-long untuk mengakomodasi jumlah yang berpotensi besar. Tidak time tanggal waktu ini untuk kita memasukkan tanggal dan waktu terjadinya pengeluaran. Lalu ada anti-string deskripsi atau untuk deskripsi pengeluaran, dan ada pengeluaran node next sebagai pointer ke pengeluaran berikutnya dalam list. Konstruktor yang kita gunakan dalam pengeluaran node ada long long G, tidak time TW, ada anti-string D, lalu G jumlah, ada tanggal waktu, TW, terus ada deskripsi D, ada next null. Konstruktor-konstruktor ini memungkinkan kita untuk membuat node pengeluaran baru dengan jumlah, tanggal, atau waktu, dan deskripsinya. Extern pengeluaran node, head pengeluaran kita juga gunakan. Kata kunci extern ini menunjukkan bahwa head pengeluaran didefinisikan di tempat lain. Kemungkinan ada di file CPP. Ya, ini adalah pointer head global untuk daftar pengeluaran kita. Lalu yang terakhir ada head pengeluaran nol, diinisialisasikan ke nol untuk menandakan daftar pengeluaran yang kosong, seperti yang diinisialisasi di CPP saat pengeluarannya itu belum ada lagi gitu. Nah, ini untuk codingan dari proses perhitungan pengeluaran, khususnya di struktur datanya. Kita menggunakan struktur pengeluaran node. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan pemasukan. Pada pengimplementasian linked list-nya, kita menggunakan pemasukan node yang digunakan untuk melacak semua pendapatan yang masuk. Struktur pemasukan node, struktur ini mendefinisikan catatan pendapatan tunggal. Long-long jumlah, menyimpan jumlah pendapatan, juga menggunakan long-long untuk mengantisipasi adanya pendapatan yang besar gitu. Lalu ada tidak time tanggal waktu, untuk tanggal dan waktu pendapatan diterima, ada sistem deskripsi sumber pendapatan, ada pemasukan node next, pointer ke catatan pendapatan berikutnya dalam daftar. Lalu konstruktor yang kita gunakan ada pemasukan node, ada long long G, tidak time TW, string D, lalu jumlah G, tanggal waktu TW, deskripsi D, next null. Konstruktor-konstruktor ini memungkinkan kita untuk membuat node pendapatan baru dengan jumlah, tanggal, atau waktu, dan deskripsinya. Extend pemasukan node, head pemasukan, mirip dengan pengeluaran node tadi. Kata kunci extend ini digunakan untuk menunjukkan head pemasukan didefinisikan secara global di tempat lain. Ini adalah pointer head untuk daftar pendapatan kita. Ada head pemasukan 0 yang diinisialisasi ke 0 untuk menandakan daftar pendapatan yang kosong. Inisialisasi GCPP di saat belum ada pendapatan yang masuk. Lalu untuk codingan dari pemasukan node yang kita gunakan dalam proses penghitungan laba dan rugi ini, kita menggunakan pemasukan node, dan ini adalah coding-codingnya. Ini struktur, isi. Setelah perhitungan rugi dan laba di akhir hari nanti, toko kita akan ditutup. Mungkin sekian saja untuk PPT-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke demo program. Pertama-tama kita akan menjalankan dulu programnya. Nah, saat tombol open ditekan,
maka semua button yang ada di program akan terbuka. Nah, di sini yang pertama kali akan kita lakukan adalah menginput modal seperti yang kita jelaskan di PPT tadi. Agar lebih mudah, kita akan memasukkan modal yang banyak agar tidak terkendala nanti saat membeli bahan. Saat klikkan tombol input, maka total modal akan keluar di edit ini. Lalu kita dapat membeli input stok kayu. Di sini saya memasukkan untuk dua kursi, dua meja, dan dua lemari. Pertama-tama kita masukkan kursi membutuhkan 3 blok kayu untuk satunya, jadi kita butuh 6, 6, 16, 32, 22, maaf, 22 ditambah 24, 46, 46 kayu. Lalu ada untuk paku, sebentar. Untuk paku kita menggunakan untuk paku kita menggunakan 16. Untuk kursi lagi kita butuh 2, 32. Lalu kita butuh 64 lagi ya. 64. Kita butuh 128. 224. Nah, lalu kita menginputkan stok catnya. Kita butuh 2, 4, 6, 6, 8, 14. 14 cat. Terus ada mur di sini kita butuh 8, 16, 24. 24 tambah 32, 32, 56. Nah, kalau ada input stok triplek di sini kita butuh 2, 4, 6 jadinya ya 26. Maaf, 26. Lalu kita inputkan stok lem 2, 4, 10. Jadi 2, 4, 6, 6 tambah 10, 16. Nah, setelah itu kita klik input, lalu stok bahan baku akan muncul di bawah ini. Kita memiliki 46 balok kayu, 224 pieces paku, 14 kaleng cat, 26 lembar triplek. Muk yang kita gunakan ada 56 pieces dan 16 bungkus lem. Oh ya, di sini untuk sebelumnya saya lupa menjelaskan, untuk harga kursi yang kita jual adalah 500.000, harga meja yang kita jual ada 2 juta, dan lemari yang kita jual berharga 5 juta. eh untuk pembuatan kursi untuk satuannya kita membutuhkan 3 blok kayu, 16 pieces paku, satu kaleng cat, 4 pieces mur, satu lembar triplek dan satu bungkus lem. Untuk meja per satunya kita membutuhkan 8 blok kayu, 32 pieces paku, 2 kaleng cat, 8 pieces mur, 2 lembar triplek dan 2 bungkus lem. Selanjutnya untuk lemari satuannya kita menggunakan 12 blok kayu, 64 pieces paku, 4 kaleng cat, 16 pieces more, 10 lembar triplek, 5 bungkus lem, dan untuk harga dari bahan bakunya, untuk pembelian satu balok kayu kita membutuhkan 120.000, untuk satu kaleng catnya kita membutuhkan 15.000, satu lembar tripleknya kita membutuhkan 90.000, untuk paku satu piecesnya hanya Rp150, terus ada mur 150 juga dan lemnya 10.000 per kaleng. Baik, karena stok bahan baku sudah ada, mari kita produksi untuk kursinya. Kita bisa bikin dua kursi, dua meja, dan dua lemari. Lalu kita buat, lalu akan muncul informasi produksi berhasil. Lalu di gudang kita akan ada dua meja, dua lemari, dan dua kursi. Karena stok di gudang sudah ada, maka toko kita buka dan kita dapat menerima pesanan dari customer. Kita akan menuliskan nama customernya di sini. Namanya Fadel untuk pemesanan satu kursi, satu meja, dan satu lemari. Saat tombol pesan ditekan, maka detail pesanan berhasil ditambahkan dengan total harga 7.500.000.
Lalu detail pesanannya akan keluar di sini. Customer kursi, nama customer, jumlah kursi, meja dan lemari yang dipesan, serta total harganya. Lalu kita akan memasukkan satu customer lagi di sini, Zuhdi misalnya, untuk memesan satu kursi juga, satu lemari juga, dan satu meja juga. Kita tekan pesan, total harganya 7.500.000. Nah, karena pesanan sudah tercatat, maka customer dapat melakukan pembayaran. Eh, untuk melakukan pembayaran, nama customer akan dicari. Eh, kita dapat menuliskan nama customer. Setelah itu, saat buttonnya ditekan, pesanan lalu akan muncul informasi yaitu pesanan telah ditemukan untuk customer bernama Fadel. Lalu detail pesanannya yaitu nama pelanggan, jumlah kursi, meja dan lemari yang dipesan, serta harga total dari pesanannya akan keluar pada form ini. Lalu kita dapat memasukkan nominal pembayaran yang diberikan customer. Misalnya customer memasukkan nominal pembayaran 10 juta, lalu kita tekan tombol bayar. Saat tombol bayar ditekan, maka akan muncul informasi kembalian sebesar 2.500.000. Nanti akan juga tercatat di sini. Setelah itu pesanan dapat diselesaikan ketika pembayaran sudah selesai dan kembalian sudah diberikan, kita dapat menyelesaikan pesanan. Lalu struk akan pembayaran berhasil dan struk akan dicetak. Struknya sudah tercetak, berisi tanggal serta waktu transaksi, nama pelanggan, jumlah kursi, harga satuannya, meja, harga satuannya, lemari harga satuannya, lalu total harganya dari pesanan tersebut, berapa uang yang dibayarkan serta berapa kembaliannya. Selesaikan pesanan. Oh, maaf, itu seharusnya ditekan nanti. Setelah itu, ketika sudah selesai, eh, pada riwayat transaksi akan muncul nama customer, kursi, meja, dan lemari yang dipesan, serta harganya, harga totalnya, dan waktu transaksinya. Akan muncul pada riwayat transaksi. Kita akan menyelesaikan pesanan untuk satu pelanggan lagi, yaitu Zuhdi tadi. Nanti kalau transaksinya sudah selesai, sudah masuk ke riwayat transaksi, maka detail pesanan yang ada di bagian sini akan hilang dan langsung kepada customer yang pesanannya belum selesai, yang customer yang transaksinya belum selesai. Di sini kita dapat langsung saja ke pembayaran. Kita cari nama customernya Zuhdi, kita cari, lalu pesanan ditemukan, detail pesanan akan keluar, nominal pembayaran sama saja seperti tadi atau beda 8 juta. 8 juta kita bayarkan. Nah, itu kembalian akan keluar yaitu 500.000. Lalu dapat menyelesaikan pesanan. Pesanan diselesaikan, struknya dicetak dan customer serta detail pesanan tadi, detail transaksi tadi akan keluar di riwayat transaksi. Begitu terus selanjutnya hingga di akhir hari nanti saat toko sudah ditutup. Sebelum kita menutup sudah kita menutup toko, kita dapat menutup programnya saat kita tekan button close di sini, maka laporan keuangan akan keluar yang mana berisi total pengeluaran yaitu pembelian bahannya tadi sebesar 8.269.200 dan total pemasukan dari penjualan yaitu 15 juta. Nah, statusnya laba bersihnya yaitu 6 juta. Nanti di sini akan keluar statusnya itu laba, kita untung atau rugi. Nah, di sini kita untung dan untungnya itu akan diberikan nanti sebesar 6.730.800 rupiah. Nanti kita tekan OK. Mungkin sekian saja dari demo program saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hmm, mengenai codingannya tadi. Nah, baik.
sebentar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai unit 1 CPP di sini. Yang pertama dari ini ya, dari button yang kita gunakan untuk modal ini. Nah, fungsi yang kita gunakan yaitu integer input modal, void Pascal di form 1 button 11 klik. Kita menggunakan integer input modal. eh, Fungsi yang ini nih fungsinya. Nah, fungsi ini memanggil tambah modal yang membuat node baru di link list modal. Selanjutnya saat membeli bahan baku, button 11 klik akan dieksekusi. Ini cukup singkat saja karena kita hanya memasukkan input modal. Ya, saat kita memasukkan stok kayunya tadi, saat kita mengadakan stok kayu tadi, stok-stok tadi, maka otomatis total modal yang ada ditampilkan di sini akan berkurang sesuai dengan pengeluaran kita saat mengadakan bahan baku tadi. Lalu di sini ada kita lanjut ke pembelian bahan baku. Nah, ini yang kita gunakan untuk button input bahan ini ya, input bahan baku. Maaf tertekan. Wait. Saya agak sedikit kerepotan karena eh, cukup berantakan dari ini saya, dari codingan saya sendiri ya. Saya baru belajar juga. Ini. Mana tadi ya? Nah, ini. Integer yang kita gunakan di sini yaitu jumlah kayu, jumlah paku, jumlah cat, jumlah mur, jumlah triplek, dan jumlah lem. Kode tambah bahannya tetap sama yaitu tambah bahan kayu, jumlah kayu, terus kita masukkan harganya di sini 120.000 ya per balok kayu dan kita masukkan bahan-bahannya, nama bahan-bahannya di sini ada paku, cat, triplek, mur dan lem. Di sebelah kanannya kita masukkan harga-harga dari tiap bahan bakunya. Lalu untuk menampilkan bahan-bahan tersebut ke list box, kita gunakan tampilkan bahan ke list box 1. Kita gunakan long-long di sini untuk mengantisipasi jumlah yang besar ya dari pengadaan bahan baku ini dari biayanya. Nah, pembiayaan kali ini long-long jumlah bahan baku. Nah, long-long kita gunakan di sini untuk biaya yang siapa tahu besar kita mengadakan jumlah barang bahan baku yang besar ya. Terus nah di sini saya langsung saja sekalian memasukkan catatan pengeluaran ke link listnya karena pengeluaran kita eh, kita dapatkan dari pembelian bahan baku tadi kan. Nah, di sini ada catat pengeluaran ke link list. Kita menggunakan if biaya pembelian kali ini. Kita hanya catat jika ada biaya add pengeluaran untuk pembelian bahan baku.
Kita masukkan juga modal saat ini, terus kita kurang dengan pembelian kali ini. Nanti message box akan keluar jika modal tidak mencukupi, lalu transaksi dibatalkan sebagian. Nah, di sini dibatalkan sebagian karena apabila hmm, duit kita mencukupi untuk membeli beberapa dari eh, bahan baku yang kita masukkan tadi. Apabila duit kita hanya cukup untuk sebagian, maka akan dibeli sebagian yang cukup itu. Nah, selebihnya akan dibatalkan. Lalu modalnya akan diset ke minus. Apabila set modalnya akan dijadikan ke nol apabila modalnya tidak mencukupi. Nah, selanjutnya setelah itu kan tadi setelah kita input, maka stok bahan baku tadi akan keluar di list box ini. Nah, selanjutnya kita akan dapat membuat produksi. Nah, ini kodenya. Sebentar. Proses produksi. Oke. Setelah bahan tersedia, kita bisa memulai produksi. Lalu pengguna akan memasukkan jumlah produk yang ingin dibuat sebelum produksi benar-benar berjalan, dan sistem akan melakukan validasi. Nah, untuk itu kita menggunakan integer produksi kursi. Eh, kita menggunakan str to integer def. Terus kita gunakan juga integer produksi meja, integer produksi lemari. Di sini kita menggunakan bool untuk produksi global berhasil, dan ada if produksi kursi besar dari nol can produce kursi. Untuk produksi kursi di doc materials untuk mengurangi dari material yang digunakan saat kita memproduksi kursi tadi. Nanti materialnya akan berkurang di gudang. Terus add or update produk di sini akan masuk eh, jumlah kursi kita tuh akan diupdate nanti. Nah, ini add or update produk untuk produksi kursi. Nanti jumlah kursi kita di gudang akan diupdate sesuai berapa banyak yang diproduksi. Namun apabila bahan baku tidak cukup untuk memproduksi kursi, maka di sini kita menggunakan NC string bahan baku tidak cukup. Kita akan keluar message box menggunakan NC string uh, untuk produksi kursi tidak cukup. Nah, begitu juga dengan produksi meja di sini ya, kita menggunakan if produksi meja berhasil, produksi meja besar dari nol. Nah, materialnya akan dikurangi dari berapa yang dibutuhkan untuk produksi, lalu akan muncul ini nanti apabila tidak cukup bahan baku untuk produksi meja. Begitu juga dengan lemari. Di doc materials, pengurangan materialnya nanti dari biaya produksi. Lalu ada update produk apabila produksinya berhasil sesuai berapa banyak dari produk kita yang kita produksi. Nah, apabila semuanya nanti berhasil diproduksi, maka akan muncul message box yaitu produksi berhasil. Nah, apabila eh, tidak tidak masuk akal jumlah angka yang dimasukkan untuk produksi, nanti akan keluar juga message box masukkan jumlah angka yang valid untuk produksi. Nah, kita juga kemarin ada menggunakan handler untuk tombol pemesanan ya. Kita menggunakan cons integer harga kursi, dan integer total harga pesanan, jumlah kursi besar dari nol, stok kursi tidak mencukupi. Ini hanya handler ya, hanya event handler. Di saat saya kemarin mengalami error-error, maka ada event handler yang saya adakan.
Nah, ini pemesanan ya. Hmm, baik. Setelah produksinya nanti, nanti kan ada yang tadi itu ada add or update produk kan. Nah, nanti update produknya ini akan keluar di gudang. Di gudang ini nanti akan menampilkan banyaknya eh, stok dari produk kita yang sudah diproduksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke codingan untuk proses pemesanan. Hmm, untuk proses pemesanan, nah ini. Untuk proses pemesanan sendiri, saya menggunakan nasi string customer name ya untuk memasukkan customernya di edit 11. Terus ada integer, kita menggunakan integer untuk memasukkan jumlah kursi, jumlah meja, dan jumlah lemari yang dipesan. Di sini nanti akan dimasukkan menggunakan integer, lalu menggunakan const integer harga kursi. Kita masukkan harganya untuk menghitung nanti total harganya ya dari eh, pesanan masing-masing customer. Nah, jadi kita masukkan harganya menggunakan const integer harga kursi, harga meja, dan harga lemari. 500, 2 juta, dan 5 juta. Nah, ini if customer is empty, jumlah kursi 0, jumlah meja 0, jumlah lemari 0. Di sini nanti akan muncul pesan bahwa eh, saat button ini ditekan namun edit 11, edit 12, dan edit 13 serta 14 tidak tidak dimasukkan eh, tidak dimasukkan angka atau nama customernya gitu, maka akan muncul masukkan jumlah angka yang valid. Nama pelanggan tidak boleh kosong. Nah, kita menggunakan if jumlah kursi 0, terus get product quantity, kursi besar dari jumlah kecil dari jumlah kursi, terus stoknya cukup. Nah, kalau oh ini jika besar dari 0, maka bisa terlaksana. Namun apabila kuantiti dari kursi itu kecil dari jumlah kursi yang tersedia, maka stoknya tidak cukup. Nah, lalu akan muncul message box yaitu stok kursi tidak mencukupi. Lalu begitu juga dengan jumlah meja, lemari. Hmm, total harga pesanan. Nah, ini jika stoknya cukup, total harga pesanan ditambah dengan jumlah kursi dikali harga kursi. Nah, ini maksudnya total harga pesanan dari misalnya kita masukkan kursi di sini kan, lalu ada jumlah kursi. Kita masukkan jumlah kursi akan dikali dengan harga kursinya, harga satuannya per kursi. Nah, itu akan jadi total harga pesanan untuk kursi. Begitu juga dengan meja dikali jumlah dengan harganya. Lalu eh, pesanan tersebut akan ditambahkan ke link list yang berisi customer name, jumlah kursi, meja, lemari, serta total harga pesanan. Nah, di sini eh, setelah kita membuat pesanan tersebut, maka stok barang jadi akan dikurangkan. Kita menggunakan if jumlah kursi besar dari 0, deduct produk, kita kurangi produknya tadi, eh, kurangi jumlah kursinya, lalu akan display produk stok, nah, display pesanan, listbox 11. Nah, untuk ini, nah listbox 11, di sini kita menggunakan listbox 11, listbox 12, dan listbox 13, 14, serta listbox 2. Nah, di sini pada codingan ini kita akan menampilkan hmm, harga dari
harga, nilai-nilai yang sudah dimasukkan pada form sebelumnya, pada grup box 5 ini. Di sana ada nama customer, terus ada kursi akan display produk stok ini ya. Kita perbesar sedikit. Nah, akan ditambahkan, dan saat, button pesan ini ditekan, nah, itu gunanya application message box ini, eee, akan menampilkan, notifikasi yaitu pesanan berhasil ditambahkan dengan total harga sebesar, total harga dari, yang sudah dikalikan di atas tadi. Nah, ini juga kalau pesanannya tidak valid, angkanya misalnya kita masukkan, -2 gitu, nanti akan ada, message box atau notifikasi yang menyuruh kita untuk memasukkan jumlah pesanan, angka yang valid. Selanjutnya kita akan ke tombol, pembayaran. Nih, tombol cari dulu, di sini, nah, kita menggunakan show message di sini ya, karena ada debug. Kemarin itu, kadang-kadang tombol saya itu bisa ditekan, kadang-kadang tidak. Nah, di sini kita melakukan debug yaitu button 6 ditekan, terus aksi string customer name untuk sesudah kita memasukkan nama customer di sini, nanti kita menggunakan aksi string customer name akan kita cari dan detail pesanan tersebut akan keluar di list box 15. Nah, kalau kosong, kalau kita tidak memasukkan nama customer, namun kita menekan tombol cari, maka di sini kodenya sudah saya masukkan ya agar muncul message box eh, yang mengingatkan kita untuk memasukkan nama pelanggan. Nah, ini cari pesanan yang sesuai di link list head pesanan. Misalkan menggunakan pesanan node untuk pesanan node found pesanan untuk mencari detail pesanan dari nama customer-nya di sana. Nih, kita menggunakan if time customer name. Lalu kalau pesanan sudah ditemukan dan kita misalnya ada tadi namanya sudah masuk ke dalam detail pesanan ini kan. Nah, saat nama customer-nya dicari dan customer tersebut ditemukan pesanannya, maka akan muncul message box pesanan ditemukan. Apabila tidak ditemukan, maka akan muncul juga message box-nya. Dan setelah itu detail pesanannya akan keluar di sini di listbox 15. Apabila detail pesanannya sudah keluar di sana, kita akan lanjut ke button 7. Ini untuk debug juga kemarin ya, karena saya juga nggak tahu kenapa kemarin saya membutuhkan debug agar button 7 saya berjalan. Setelah setelah detail pesanan tadi keluar kan ada harganya tuh. Nah, kita kan if current payment pesanan. Nah, ini apabila kita tekan tombol bayar, namun pesanan yang akan kita urus sebelum kita cari di atas ya. Nah, nanti akan ada message box juga, pilih pesanan terlebih dahulu. Eh, kita juga menggunakan integer harga, payment pesanan untuk harga total. Nah, gini kita menggunakan integer nominal pembayaran untuk memasukkan berapa nominal pembayaran yang diberikan oleh customer kepada kita. Apabila nominal pembayaran yang tidak valid, maka akan muncul juga message box seperti ini.
Nah, apabila nominal pembayarannya kurang atau duitnya kurang dari harga total, maka message box-nya akan menggunakan ini juga. Kita menggunakan if nominal pembayaran kecil dari total harga ya. Nah, untuk kembalian kita menggunakan integer kembalian, yaitu nominal pembayaran dikurangi dengan nominal pembayaran yang dimasukkan tadi dikurangi dengan total harga yang ada di atas tadi. Nah, nanti akan dimasukkan ke teks 18, akan dimasukkan ke nominal kembalian di edit 18. Nah, juga nanti ketika tekan tombol bayar akan muncul nanti message box yang memberikan notifikasi mengenai berapa besar kembaliannya. Hmm, apabila sudah dibayar, maka kita dapat menyelesaikan pesanan ya. Nah, ini kita dapat menyelesaikan pesanan apabila tombol button 10 ditekan di situ selesaikan pesanan. Nah, apabila kita tidak menekan tombol bayar ini, apabila proses-proses sebelum dari penyelesaian pesanan ini belum kita lakukan, namun kita menekan selesaikan pesanan, maka akan muncul juga sebuah message. eh, Message box akan muncul notifikasi tidak ada pesanan yang diproses untuk pembayaran. eh nah, ini untuk struknya, untuk pencetakan struknya. Kursi ordernya berapa, kita menggunakan si string untuk customer name, untuk nama customernya, terus kita menggunakan current payment pesanan ya, agar yang di yang diproses itu adalah pesanan yang sedang kita lakukan, bukan pesanan sebelumnya atau pesanan yang lain. Kita menggunakan integer kursi ordered untuk dimasukkan nanti ke dalam stroke lemari dan meja juga. Lalu ada total harga di sini. Terus ada nominal pembayaran dan nominal kembalian. Nah, ini untuk setelah itu nanti akan ini dia kode untuk cetak struknya tadi. Ini tidak perlu dijelaskan ya. Ini seperti ini nanti akan ada tanggal, terus pelanggan, terus jumlah kursi, jumlah meja, jumlah lemari, terus harga persatuannya, lalu ada total harga dan total pembayaran, lalu kembalian yang ada kata-kata terima kasih di sana. Oh ya, saat kita menyelesaikan pesanan akan muncul message box pembayaran berhasil dan struk dicetak. Nanti, nanti setelah itu riwayat transaksi akan muncul ya, nama customernya, kursi, meja, lemari, harganya. Cuman di mana ya? Sebentar, saya kurang ingat memasukkan ini. Ini ada strukturnya ya untuk pembersihan mode, memori. Kita menggunakan modal node untuk modal. Terus ada material node, pesanan node, transaksi node, ada pengeluaran node dan pemasukan node. Nah, di sini ada definisi head link list global kita. Kita definisikan dahulu. Kita menggunakan modal node, terus ada material node, pesanan node, head transaksi node, pengeluaran node, pemasukan node. Nah, kita di sini menggunakan long long ya untuk nominal yang sangat besar dari total biaya pembelian bahan dan pendapatan penjualan.
Ini untuk hitung total modal kita menggunakan integer total modal. Untuk ini untuk menambahkan modal. Lalu ada get material quantity untuk integernya. Guys, material node ini. Nah, ini untuk menampilkan bahan ke list box ya. Kita menggunakan if else if yang satuan-satuan ini yang berada di sini ya untuk ngeprint untuk memindahkan data yang sudah kita input dari edit 2 3 4 5 6 7 kita masukkan nanti ke list box 1. Terus display pesanan. Oke, unit 1H mungkin. Nah, ini untuk definisi struktur linked list-nya. Nah, untuk definisi struktur linked list-nya di sini saya menggunakan struk modal node ya. Kita menggunakan integer nilai, modal node next. Lalu ada struk material node untuk pengadaan material tadi. Kita menggunakan string nama, integer jumlah, integer harga per unit, material node next, material node. Nah, di dalamnya item-itemnya. Lalu ada struk product node, kita menggunakan string name, integer quantity, product node. Terus ada struk pengeluaran node di sini untuk struktur data pengeluaran node-nya. Ada struktur data pemasukan untuk menghitung pemasukan. Ini untuk data pesanan yang belum dibayar ya. Kita menggunakan ini pesanan node. Lalu ada struktur untuk riwayat transaksi yang merupakan data pesanan yang sudah dibayar. Kita menggunakan struk transaksi node. Lalu selanjutnya ada struk product requirement untuk produksi, kebutuhan produksi. Di sini ada deklarasi eksternal untuk head link list global. Kita ada extend modal node, material node, pesanan node, transaksi node, pengeluaran node, dan pemasukan node. Lalu ada deklarasi prototype fungsi global. Yang lainnya ada void set all button, void tambahan modal, integer hitung modal, integer get material, tambahan modal, tampilan bahan ke list box, void. Nah, ini tadi untuk komponen-komponennya. Ini untuk pemesanan. Eh, ini juga untuk pemesanan. Ini untuk total harganya kita klik box 2. Terus ada input nama customer di sini. Ada tombol untuk mencari menampilkan detail, list box untuk menampilkan detail. Di sini sebagian besar hanya deklarasi-deklarasi saja karena kita di unit 1H ya. Oke. Lalu selanjutnya ketika di akhir hari nanti, ketika semuanya sudah selesai, kita akan menekan tombol close untuk menutupnya. Lalu saat tombol close ditekan, akan muncul, akan ditampilkan data-data mengenai transaksi kita hari ini, bagaimana pengeluaran kita, pemasukan kita, apakah kita rugi ataukah kita untung. Nah, ini kita menggunakan eh ini saat button 9 diklik, maka semua buttonnya akan tidak bisa ditekan lagi. Namun button 8 dan 9 yaitu button open dan close-nya masih tetap terbuka. Oh enggak, button 9 nya enggak. Hitung total pengeluaran dari link list. Nah, ini kita menggunakan long long total pengeluaran karena mungkin pengeluaran ini besar ya nominalnya. Lalu ada pengeluaran udah.
kita gunakan current XP, head pengeluaran. Lalu untuk total pemasukan dari link listnya kita menggunakan ini, kita menggunakan long long total current total pemasukan, pemasukan node. Lalu kita menghitung rugi laba menggunakan total dari link list tadi. Kita long long laba rugi, current total pemasukan dikurangi dengan current total pengeluaran. Nah, ini untuk message box-nya saat kita menekan tombol nanti. Nah, ini. Saat kita menekan tombol close nanti akan muncul laporan keuangan periode ini, akan muncul tanggalnya, lalu total pengeluaran saat pembelian bahan, lalu total pemasukan dari penjualan, status laba ruginya itu laba bersih atau rugi bersih. Nah, di sini laba bersih apabila eh, pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran. Ini rugi bersih saat rugi kita lebih besar, pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Impas apabila pengeluaran dan pemasukannya sama. Nanti akan ditampilkan dengan perintah ini. Lalu mungkin sekian saja dari hmm, penjelasan mengenai aplikasi saya mengenai TB, struktur data dan algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.